Para sahabat, sebangsa dan setanah air, Indonesia hiruk-pikuk yang hanya meributkan pepesan kosong semakin dimeriahkan oleh petisi para jenderal, laksamana, dan kolonel. Perlahan tirai mulai terkuak. Kebisingan-kebisingan yang diciptakan sebagai pembuka ternyata tidak berhasil. Jokowi melawan dan mulai melakukan langkah hukum pada kelompok ikan teri yang sedemikian jahatnya merusak nalar pikir anak bangsa. Tingkat kerusakan yang dilakukan kelompok maling panci ini sangat luar biasa. Diharapkan pengadilan memperhatikan dampak kerusakan yang diakibatkannya. Tanpa moral, mereka merusak segalanya, yang dimulai dengan upaya menghancurkan keluarga Jokowi. Para pengacara Jokowi, jangan tanggung-tanggung. Kanal-kanal yang membuli dengan cara sangat menghina pada Jokowi dan keluarganya agar diburu juga. Semua yang di X, Facebook, dan YouTube, atau secara umum yang ada di medsos agar ditelusuri. Memang tidak ada yang salah dengan petisi yang diajukan ke Prabowo ini. Hanya isinya yang benar-benar bisa mempermalukan para jenderal yang namanya tertulis di dalamnya. Bahkan bisa memperlihatkan betapa kemampuan analisis nalar mereka dirobek-robek oleh penghasut. Memang ada kemungkinan bahwa para jenderal ini namanya hanya dicatut, tetapi tetaplah nasi sudah menjadi bubur. Mengapa kita katakan isi petisi bisa mempermalukan para jenderal? Karena intinya sebenarnya hanya satu, keinginan hendak menjatuhkan Gibran sekaligus menggantinya. Dari sinilah kita hendak menelusuri niatan yang terkandung di dalam petisi. Para sahabat yang saya hormati, treatment terhadap militer berbeda dengan kalangan sipil. Perbedaan ini bahkan dipagari juga dengan hukum yang khusus bagi kemiliteran. Dari sini kita tahu betapa beratnya menjadi militer dan memanage institusi militer. Oleh karena itu, militer harus memiliki kesatuan visi misi dan komando. Melenceng secara pribadi maupun kesatuan akan berhadapan dengan hukum militer. Inilah yang membuat militer diarahkan semakin profesional dengan penekanan khusus dalam pertahanan negara. Dan memang dimungkinkan di dalam situasi damai dikaryakan di beberapa sektor non-militer. Disinilah kemungkinan terjadi tarik-menarik kepentingan secara ekonomi. Untuk yang tidak memiliki kemampuan terjun secara bisnis mandiri ataupun dikaryakan oleh negara, maka dia akan mencari jalan. Mereka akan membentuk kelompok tersendiri. Apabila mereka bertemu antar kalangan yang tertutup aliran perekonomian mereka, kelompok inilah yang sering dimanfaatkan oleh kalangan sempalan yang memang memiliki niat untuk makar. Para sahabat yang saya hormati, di Indonesia, kelompok orang yang ingin makar hanya memiliki satu pola, yaitu melalui agama. Tidak ada jalan yang lain. Karena di Indonesia secara budaya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Dan nilai kehidupan yang tertinggi adalah agama.
Dan agama ini sangat rentan sebagai titik penetrasi dalam memantik api melalui emosional masyarakat. Di seluruh dunia, agama ini dipakai hanya sebagai tunggangan dan di belakangnya dikendalikan oleh orang-orang yang dipenuhi keangkara murkaan, yaitu kekuasaan dan harta. Inilah dua hal yang sangat dirindukan oleh seluruh manusia di dunia ini. Sekali lagi, kekuasaan dan harta. Jadi, memanglah siapapun di balik makar harus diakui dia harus memiliki dua hal, yaitu power dan amunisi. Dia melakukan semua itu untuk mengejar power yang lebih serta harta yang melimpah. Inilah sifat keangkara murkaan. Di Indonesia lah dia bisa mewujudkan itu dikarenakan rakyat Indonesia sangat friendly atau bersahabat, dan Indonesia adalah sebuah negara yang dipenuhi anugerah alam yang melimpah. Pemilik power dan amunisi inilah yang kita kenal dengan istilah bohir. Yang satu mengatur power dan yang satu penyedia amunisi. Sebuah kerjasama yang sangat bagus. Bisa saja keduanya terpisah secara profesional. Si pemilik power mungkin juga tidak memiliki keinginan muncul untuk berkuasa di depan halayak. Tetapi dia akan menggunakan boneka yang bisa diaturnya. Sementara itu, si pemilik amunisi memiliki kebebasan untuk mengeruk kekayaan negara. Semua mereka awali dengan rangkaian kata yang indah untuk membius rakyat. Ciri mereka hanya satu, selalu mencari jalan pintas, berkuasa tanpa melalui pemilu. Karena di dalam kekacauanlah mereka akan muncul sebagai pahlawan. Para sahabat yang saya hormati, di awalnya sangat terlihat PDIP lah yang sangat ingin menempatkan Puan sebagai pengganti Gibran. Ini suatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi. Melalui cara yang simbolis, kalangan nasionalis sebenarnya sudah menegur PDIP dengan cara-cara yang tidak etis yang mereka lakukan ini, yang selalu ingin menempatkan orang yang disukai partainya tanpa melalui kompetisi. Ini tidak boleh terjadi lagi. Banyak orang yang tetap ingin mempertahankan PDIP agar tetap eksis. Tetapi PDIP harus melakukan perubahan fundamental. Jadi, cara apapun yang dilakukan PDIP untuk mengundergrade Jokowi dan Gibran, itu hanya sebuah langkah bunuh diri. Karena PDIP sendiri yang akan melawan. Mengapa terjadi seperti ini? Apakah terjadi PDIP versus PDIP? Iya. Ini adalah pertandingan tidak kasat mata. Apapun yang dilakukan kelompok atau pengurus PDIP yang tampak arogan, maka akan dilawan oleh para pecinta PDIP sendiri. Sayang seribu sayang, PDIP tidak pernah mau membuka mata. Memang sekarang PDIP tampak agak meredam diri, sekalipun hanya sekedar cooling down dalam menghadapi Kongres bulan Mei. Langkah ini diikuti oleh kalangan nasionalis yang juga ingin melihat apa yang dilakukan Megawati. Para sahabat yang saya hormati, Tri Sutrisno seharusnya sadar dan tidak boleh lupa
ketika Soeharto memilih dia sebagai wapres, juga tidak berjalan mulus. Banyak jenderal senior yang terhenyak pada sebuah realita bahwa karir mereka disalib oleh seorang alumni ATK. Apakah mereka melakukan petisi? Nasib baik bersama Tri Sutrisno. Tidak akan ada jenderal, apalagi hanya kolonel, yang berani melakukan itu. Nasib baik bersama Tri Sutrisno. Sekarang dia melakukan itu kepada Gibran di zaman serba terbuka. Nasib baik bagi Tri Sutrisno. Zaman keterbukaan secara gila-gilaan ini justru dilakukan oleh seorang yang bernama Jokowi, bapaknya Gibran. Justru Jokowi lah yang menjadikan anak Tri Sutrisno benar-benar sebagai orang yang dihormati. Dan sialnya, Tri Sutrisno tahu justru Jokowi adalah orang yang sangat dibenci oleh para penyusun petisi. Yang mana di dalamnya ada orang-orang yang dihabisi Jokowi dikarenakan gerak-geriknya memang ada yang mencurigakan hendak melakukan makar. Kepada orang-orang seperti inikah seorang Tri Sutrisno bergabung? Untuk ukuran umur, seharusnya Tri Sutrisno menjadi pembina untuk TNI dalam hal berbangsa dan bernegara serta taat penuh pada konstitusi. Para sahabat sebangsa dan setanah air. Kepatuhan pada Undang-Undang Dasar 45 dan Panglima tertinggi. Inilah yang membuat para jenderal sangat patuh ketika Tri Sutrisno diangkat menjadi wakil presiden. Ketika menulis surat petisi kepada Panglima tertinggi yaitu Prabowo, apakah mereka ini sadar dengan apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mengerti arti satu paket pemilihan presiden dan wakil presiden? Apakah bisa seenak perut Anda hendak mencopot wapres dan di sisi lain hendak tetap memakai presidennya? Sadarkah Anda bahwa itu menjadikannya cacat hukum? Apa sebenarnya langkah Anda selanjutnya bila Prabowo mengikuti keinginan Anda? Bukankah Anda semua akan menyambut gembira perbuatan Prabowo itu? Dan dengan segera melalui DPR, Anda akan mengimpeach Prabowo. Sehingga sasaran tembak Anda semua tercapai, yaitu melengsarkan Prabowo. Petisi yang Anda ajukan ini secara isi dan secara sasaran alamat amat sangat keliru. Memang niat petisi ini adalah menjatuhkan Prabowo. Petisi yang tidak pantas dikeluarkan orang yang terlihat menjadi melacurkan status jenderal. Bukan urusan Anda semua mengenai siapa presiden dan wakil presiden. Bila Anda melakukan tindakan di luar itu, Anda sudah berada pada posisi pembangkangan. Membangkang perintah Panglima tertinggi. Militer hanya tahu satu hal. Apa yang sudah diputuskan undang-undang yang diwakili oleh Panglima tertinggi, sepahit apapun harus kita telan. Itulah jenderal sejati dan tidak akan terpengaruh bujukan sana-sini. Sama seperti yang dilakukan seorang jenderal yang amat sangat sangar ketika memberi hormat kepada Tri Sutrisno dan berkata, "Siap." Dan semua mengikuti dia, berdiri di belakang Tri Sutrisno. Itulah kehormatan militer di atas segalanya. Itulah arti seorang jenderal. Salam, majulah Indonesia.